Oke, sifat-sifat benda padat itu contohnya ya nak ya. Ini cangkir, kemudian pensil, ini termasuk benda padat, kemudian piring. Kalau pensil kita letakkan di cangkir dia tetap tidak berubah. Kemudian cangkir kita letak di atas piring juga tetap tidak berubah. Jadi sifat-sifat benda padat itu adalah tidak dipengaruhi wadahnya. Kemudian bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Contohnya tisu nih. Tisu ini kan persegi 4. Kalau kita, ini termasuk benda padat. Kalau kita sobek-sobekkan, ini sudah hancur, tapi tisu ini tetap berbentuk benda padat. Mengapa? Tisu yang sudah kita hancurkan tadi, kita letak di gelas dia tetap tidak berubah. Begitu juga tisu yang kita sobekkan tadi, kita letak di piring tetap juga dan tidak berubah. Itu adalah salah satu sifatnya. Yang kedua adalah sifat-sifat benda cair. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Contoh nih, air ya. Air kita pindahkan dari yang tinggi ke yang rendahnya. Dia tetap berbentuk cangkir. Kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ibu tuangkan. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian volume tetap walaupun berpindah wadah. Contohnya, tadi airnya segini, kita pindahkan. Dia tetap walaupun cangkirnya lebih kecil, tapi volumenya sama. Ya. Oke. Masuk kita lagi sifat-sifat benda gas. Benda gas nih, benda gas seperti angin. Coba kita pompa balon. Ya. Balon kita isi gas, dia membesar. Ya, dia menekan ke segala arah. Terdapat di segala tempat ini. Ya, inilah. Jadi gas yang ada di dalam isi balon ini adalah gas yang kita pompakan. Kemudian mengidentifikasi peristiwa yang menggambarkan salah satu sifat. Dua contohnya kita bersifat benda padat. Buku tadi. Ini buku LKS nih. Buku LKS kita letak di atas piring, dia tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kamu sering menyaksikan bentuk benda padat tidak berubah. Padahal sesungguhnya bentuk benda padat itu tidak mengikuti bentuk wadahnya. Oke. Kemudian kita lanjut dengan mengisi LKS karena ibu sudah menjelaskan bentuk-bentuk benda padat, jenis-jenisnya, sifat-sifatnya. Kemudian mengidentifikasi benda padat, ibu menyuruh kamu mengerjakan LKS, benda padat, benda gas, dan benda cair. Ibu kembali ke kelas 4. Oke, kelas 4, selamat pagi. Minggu lalu kita sudah belajar gotong royong, kerjasama, itu termasuk kebersamaan. Hari ini kita masuk kebersamaan. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekurangan. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Selayaknya kepentingan bersama itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Itu kebersamaan. Kemudian contoh kerjasama di sekolah, menentukan jadwal pikir kelas, melakukan musyawarah bersama-sama, menentukan tempat dharma wisata, kemudian bergotong royong, membersihkan lingkungan, bekerja kelompok, menyelesaikan tugas dari guru, tidak aplikasi dalam berteman, dan mengembangkan sikap saling tolong-menolong. Ini adalah contohnya nih. Nampak anak ibu? Ini adalah gotong royong piket kelas. Kemudian mereka belajar bersama. Ya.
Kemudian mereka melaksanakan upacara bendera dengan khidmat. Ini mereka, ini anak TK, ini anak PAUD, mereka sholat bersama, ya. Ini termasuk juga kebersamaan. Persatuan dan kesatuan yang baik di lingkungan sekolah akan ditunjukkan dari kebersamaan antar siswa dan juga guru. Kebersamaan yang baik terlihat dari interaksi siswa yang harmonis sehingga kondisi belajar di sekolah pun menjadi tenang, tentram dan menyenangkan. Kemudian kerukunan dengan lawan jenis juga termasuk kebersamaan. Apabila kita tidak melakukan atau tidak melaksanakan kebersamaan, tentu tidak akan terjalin dengan baik, maka siswa akan terjadi perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Kemudian manfaat kebersamaan itu satu, menumbuhkan kasih sayang, kemudian mudah dalam menyelesaikan masalah, hidup menjadi ringan, menumbuhkan sikap tolong menolong, hidup menjadi bahagia dan mempererat persatuan dan kesatuan. Ya, jadi materi pelajaran hari ini Ibu sudah menyampaikan. Untuk Ibu mau kembali ke kelas 3, Ibu memberi tugas untuk kelas 4 itu adalah mengerjakan tugas-tugas gambar-gambar yang diberikan tadi, mengelompokkan di manakah sini yang melakukan kebersamaan. Oke, Ibu kembali kelas 3. Bagaimana anak Ibu kelas 3? Sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya dari LKS? Oke, baiklah nak. Kalau memang sudah, silakan kumpul LKS-nya, berkelompok mengumpulkannya. Dari sekian pembelajaran kita hari ini, siapa yang tidak mengerti atau mau bertanya, Ibu beri waktu. Oh, tidak ada? Siapa bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran kita tentang wujud benda? Ya, bagus. Kesimpulannya adalah wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Kemudian setiap benda memiliki sifat yang berbeda. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda. Oke. Menjelang kita mau pulang, anak-anak kemas-kemas semua barang-barangnya, Ibu kembali ke kelas 4. Bagaimana anak Ibu kelas 4 sudah selesaikan tugas yang Ibu berikan? Ada pertanyaan dari tugas-tugas yang Ibu berikan? Atau siapakah yang mau bertanya dari tugas-tugas tersebut? Oh, tidak ada, karena mau pulang. Baiklah, kita beri kesimpulan bahwa kebersamaan itu adalah menjalin kekeluargaan, saling rukun, saling menghargai dan toleransi antar sesama, terutama di sekolah. Mari kita tutup anak kelas 3 dan kelas 4, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik, anak-anak dapat melakukan di lingkungan sekolah maupun di rumah, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Marilah kita tutup pembelajaran kita, semoga bermanfaat ke depannya. Kita berdoa.